SMP Negeri 33 Banjarmasin dan saya mengajar mata pelajaran IPA. Sekarang saya akan menampilkan video pembelajaran yang sesuai dengan kondisi pandemi saat ini, yaitu pembelajaran secara daring. Pembelajaran ini menggunakan model discovery learning dan pendekatan saintifik agar pembelajaran di rumah tidak terasa membosankan dan anak-anak bisa berpikir kritis dan kreatif sesuai tuntutan abad 21. Pembelajaran ini menggunakan platform Google Classroom dan WhatsApp dengan materi hukum Newton sebanyak 3 pertemuan. Selamat menyaksikan! Nah, Nak, Ibu kan sudah mengirimkan LKPD dan handout di Google Classroom. Itu kalian download, kemudian kalian lakukan kegiatan LKPD yang Ibu kirimkan itu, coba dibuka. Setelah itu kalian lakukan kegiatannya secara berkelompok sesuai kelompok yang Ibu bikin kemarin. Nah, kemudian kalian diskusikan bersama teman sekelompok kalian di grup WhatsApp masing-masing kelompok ya. Jadi pada kegiatan LKPD itu nanti kalian buat hipotesis dulu sesuai rumusan masalah, kemudian tuliskan hasil pengamatannya. Yang kalian bikin sesuai tabel kreasi kalian atau yang merasa kesulitan bisa juga lihat tabel yang Ibu berikan sebagai contoh itu. Kemudian kalian diskusikan hasil pengamatan sama analisis. Terus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKPD, kalian bisa studi literatur melalui handout yang Ibu kirimkan atau melalui internet atau melalui buku paket, melalui LKS ya, untuk bisa menjawab pertanyaan pada LKPD itu. Alhamdulillah anak-anak Ibu sudah selesai semua. Baik, kita saatnya mempresentasikan ya atau menyampaikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Nah, dimulai dari hipotesis dulu. Kelompok berapa yang mau menyampaikan hasil hipotesisnya? Tuan ya, itu yang minta ya, silahkan Aulia Destiana. Assalamualaikum Bu, Ulun Aulia Destiana dari kelompok 1. Ulun ingin membacakan hipotesis. Hipotesis, apabila
kertas yang diletakkan di bawah gelas ditarik dengan cepat, maka gelas akan tetap diam mempertahankan kedudukannya. Bagus sekali Aulia Destiana, alhamdulillah, mantap kelompok 1. Nah, untuk yang selanjutnya hasil pengamatan. Coba kelompok berapa yang mau menyampaikan hasil pengamatannya? Yang tabel hasil pengamatan maksud Ibu. Kalau ada yang tidak pakai tabel boleh juga. Assalamualaikum Bu, Najwa Nabila kelas 8F. Hasil pengamatan pada gelas terhadap tarikan kertas. Nomor 1, perlahan tarikan kertas. 1. Posisi gelas mengikuti tarikan kertas. 2. Posisi gelas mengikuti tarikan kertas. 3. Mengikuti tarikan kertas. 2. Hentakan cepat. Hentakan cepat tarikan kertas. 1. Posisi gelas tetap diam. 2. Posisi gelas tetap diam. 3. Posisi gelas tetap diam. Ya, bagus sekali Najwa. Nah, teman-teman yang lain, adakah yang jawabannya berbeda dengan Najwa atau sama semua? Ya, betul ya. Intinya sudah benar bahwa ketika ditarik secara perlahan maka... Nah, sekarang untuk analisis kelompok berapa yang mau mempresentasikan? Bagus, Salwa. Ayo, Salwa, silahkan menyampaikan analisisnya dari kelompok 3 ya. Assalamualaikum Bu, permisi. Ini dari kelompok 3 ingin menjawab soal analisis data. 1. Bagaimana keadaan gelas pada saat kertas ditarik secara perlahan? 1. Jika kertas di bawah gelas ditarik secara perlahan, maka gelas akan ikut bergerak bersama kertas searah dengan tarikan kertas. 2. Bagaimana keadaan gelas pada saat ditarik? sudah benar, sudah lengkap, bagus. Nah, jadi Ibu lihat juga diskusinya tadi berjalan dengan lancar kelompok 3. Bagus keren ya, sudah ya? Nah, untuk kelompok lain ada yang ingin menanggapi kah? Atau ada yang bertanya? Atau ada yang beda jawabannya dengan kelompok 3? Nah, sekarang siapa yang mau mempresentasikan kesimpulan dari LKPD kita? Ayo. Assalamualaikum, saya Rida Sahlevi dari 7F kelompok 1. Gelas akan tetap diam saat kertas ditarik dengan hentakan yang cepat secara horizontal. Terapkan. Mengapa? Begini penjelasannya. Saat mobil berbelok secara tiba-tiba, penumpang seolah terlempar ke arah berlawanan karena penumpang berusaha mempertahankan posisi awalnya. Peristiwa ini disebut kelembaman. Kamu pernah tidak badanmu terdorong ke belakang saat di dalam bus yang berjalan tiba-tiba ada anak benda itu sama dengan no, itu bunyi hukumnya, hukum berat betul yang pertama dan dinyatakan. Contoh lain. Ini tadi Ibu bagikan video. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan dari anak-anak Ibu? Nah, kita sudah menyelesaikan LKPD tadi, terus kalian juga sudah studi literatur melalui handout, internet, buku, dan sudah melalui video juga. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Bunyi hukum 1 Newton adalah jika... Ya, bagus sekali Salwa dan Rido sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Benar kok, nggak ada yang salah. Benar tadi ya yang dikatakan Salwa dan Rido. Nah, itu tadi tentang bunyi hukum 1 Newton. Alhamdulillah kalian sudah menyelesaikan LKPD dan menarik kesimpulan pada materi hari ini. Untuk kegiatan pada LKPD, semua kelompok sudah bagus dalam berdiskusi, dalam menjawab pertanyaan, dalam mempresentasikan. Untuk hasil pengamatan Ibu lihat semuanya sudah melakukan. Nah, bagus semua. Oke, secara keseluruhan Ibu nilai, maka kelompok yang terbaik itu nanti akan jatuh ke kelompok 3 ya. Selamat untuk kelompok 3. Nanti Ibu kasih hadiah. Hadiahnya coklat ya. Untuk kelompok lain sudah bagus semua. Jangan berkecil hati. Untuk mengecek pemahaman kalian pada materi hari ini, Ibu akan mengirimkan latihan yang Ibu kirimkan melalui Google Form. Nanti Ibu share linknya, kalian kerjakan, waktunya 1 hari ya. Jadi ini jam 2:30, besok jam 2:30 sudah terkumpul ya. Nah, nggak apa-apa, abis ini istirahat aja dulu, nanti ya Rido silahkan. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, bagus sekali Rido. Terima kasih sudah mimpin doa penutup hari ini.
Nah, sebelum menutup pertemuan kita, Ibu berpesan selalu jaga kesehatan ya, dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ibu tutup pelajaran hari ini, semoga pelajaran hari ini berkah dan bernilai ibadah di mata Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, Ibu sudah mengirimkan LKPD dan juga bahan ajar di Google Classroom. Silahkan kalian download, kemudian kalian diskusikan bersama teman sekelompok kalian di grup WA masing-masing kelompok yang sudah Ibu bikin kemarin ya. Di LKPD, kalian buat hipotesis dulu sesuai rumusan masalah. Kemudian kalian lakukan langkah kerja. Langkah kerjanya itu kita melakukan pengamatan pada aplikasi PET. Jadi kita praktikum melalui laboratorium virtual. Jadi karena kita terkendala COVID-19 tidak bisa praktikum secara langsung, kita menggunakan teknologi dengan HP yaitu PET namanya ya. Jadi itu laboratorium virtual. Kalian bikin pengamatan di situ sesuai langkah kerja yang Ibu buat. Nah, kalian amati. Kemudian setelah kalian amati, kalian tuliskan hasil pengamatannya di tabel kreasi kalian. Kalau misalkan kalian kesulitan membuat tabel, silahkan kalian lihat di LKPD, itu sudah Ibu lampirkan tabel di situ. Nah, bagus lagi kalau kalian bisa membuat tabel kreasi kalian masing-masing. Nah, itu nanti diisi sesuai hasil pengamatan ya. Kemudian kalian diskusikan hasil pengamatan dengan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD itu, yaitu pada bagian analisis dan diskusi. Itu dijawab, kemudian terakhir kalian simpulkan dari kegiatan pengamatan kalian itu di LKPD tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di LKPD, kalian bisa mengumpulkan informasi dari buku paket. Ibu beri waktu kalian 70 menit untuk berdiskusi di grup WhatsApp kelompok masing-masing. Nah, Ibu harapkan semuanya bisa aktif dan bekerja sama dengan baik, karena nantinya Ibu akan nilai keaktifan kalian di situ dari diskusi kelompok, menganalisis, mempresentasikan, juga menyimpulkannya. Oke, anak-anak ya. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan kalian tanyakan ke grup WA ini atau ke grup WA. Nah, kita coba yang 150 Newton. Kita arsir dulu. Setelah itu kita pencet yang ini, 150 Newton. Hasilnya ini 112 M/S. Maaf, ini kameranya. Dan yang kedua kita coba 200 Newton. Hasilnya ini. Dan yang ketiga kita lakukan pengamatan dengan 300 Newton.
Ya, baik, semua kelompok sudah mengirimkan hasil diskusinya ya. Nah, sekarang kita mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Aulia Destiana dari kelompok 1. Ulun ingin mempresentasikan hipotesis. Buatlah hipotesis dengan menjawab rumusan masalah di atas. 1. Apa hubungan gaya terhadap percepatan benda? Hubungan gaya terhadap percepatan benda adalah semakin besar gaya, maka percepatan akan semakin besar. 2. Apa hubungan massa terhadap percepatan benda? Hubungan massa terhadap percepatan benda adalah semakin besar massa, maka semakin kecil percepatannya. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus sekali Aulia dari kelompok 1 tadi sudah mewakili ya untuk mempresentasikan hipotesisnya. Nah, untuk teman-teman kelompok lain, apakah ada yang berbeda atau ada yang ingin menanggapi dari hipotesis Aulia tadi? Dari kelompok 4 jawabannya sama Bu, kayak yang dipresentasikan sama Aulia. Oke, baik, itu tadi sudah benar hipotesisnya yang disampaikan oleh Aulia dan juga kelompok 1 dan juga kelompok 4. Bu pikir kelompok lain juga seperti itu nak ya, sesuai dengan hukum 2 Newton berarti ya. Nah, untuk selanjutnya hasil pengamatan. Oke, Ibu beri kesempatan kepada Rasya tadi ya yang sudah mengacungkan tangan, berarti kelompok 3. Assalamualaikum, saya Rasya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pengamatan. Percobaan pertama 150 Newton sama dengan 1,12 ms per 2. Percobaan. Kalau hasil pengamatan dari kelompok 1 tabel 1 pengamatan ke-1 150 Newton 1,2. Baik, ada perbedaan sedikit ya antara kelompok 3 dan juga kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun dan Nada Parape dari kelompok 2 mau membacakan analisis data. 1. Bagaimana pengaruh nilai gaya F terhadap nilai dari kelompok 4? Sama Bu jawabannya, sama yang dibacakan ada, cuma agak ya tidak apa-apa. Nah, kalau ada kata-kata sedikit yang berbeda, yang penting intinya benar. Nah, itu sudah Ibu share jawabannya, intinya seperti itu ya. Bagus sekali tanggapan dari Aulia, Salwa, dan Naili. Terima kasih. Assalamualaikum, ulun dari kelompok 6. Nurmala Maulida dari kelompok 5. Kesimpulan, percepatan pada benda dipengaruhi oleh massa dan gaya. Semakin besar gaya yang dikeluarkan, maka akan semakin besar percepatannya, dan begitu pula sebaliknya, sehingga percepatan berbanding lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Aulia Destiana dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kesimpulan dari hukum 2 Newton. Bunyi hukum 2 Newton adalah percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Alhamdulillah anak-anak ibu semuanya sudah menyelesaikan LKPD dengan baik, sudah menarik kesimpulan materi hari ini juga, sudah berdiskusi, menjawab pertanyaan, mempresentasikan, semuanya bagus, alhamdulillah. Nah, untuk mengecek penguasaanmu pada materi hari ini, kerjakan latihan yang ibu kirimkan melalui Google Form yang akan ibu share nanti di bawah linknya ya. Kerjakannya sampai waktunya malam nanti, ibu tunggu jam 10 malam terakhir ya, jangan sampai lupa mengerjakan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang hukum 3 Newton. Untuk menutup pembelajaran hari ini kita berdoa dulu ya. Siapa yang masih semangat untuk memimpin doa? Ibu minta tolong. Untuk menutup kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa selesai. Iya, terima kasih kepada Rasya tadi yang sudah membantu ibu memimpin doa penutup hari ini. Ini soal evaluasi yang perlu dikerjakan hari ini nak ya. Jangan lupa malam nanti sebelum menutup pertemuan kita hari ini, ibu berpesan selalu jaga kesehatan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan juga selalu semangat belajar meskipun di rumah aja. Semoga pelajaran hari ini berkah dan bernilai ibadah di mata Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas pelajaran yang Pian berikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kami Bu.
together that we met. Your eyes so blue, me piercing through. Anak-anak ibu semuanya, untuk lebih jelasnya dalam pelajari materi hari ini, coba kalian kerjakan LKPD yang sudah ibu share di Google Classroom tadi. Kemudian bersama handout itu sebagai studi literatur kalian. Silakan kalian download, kemudian kalian lakukan kegiatan LKPD secara berkelompok sesuai kelompok yang telah ibu bikin kemarin. Diskusikan bersama teman sekelompok kalian di grup WhatsApp masing-masing kelompok ya. Jadi pada kegiatan di LKPD kalian buat hipotesis dulu sesuai rumusan masalah. Di situ ada 2 pengamatan yang harus kalian diskusikan. Kemudian tuliskan hasil pengamatan kalian pada tabel kreasi kalian ya, dan analisis jawaban kalian itu. Kemudian itu kan ada disuruh menggambarkan pasangan gaya aksi-reaksi. Nah itu gambarkan sesuai kreasi kalian juga dengan warna yang kreatif kalian. Kemudian terakhir simpulkan dari kegiatan pengamatan pada LKPD tersebut. Ibu beri waktu 35 menit untuk berdiskusi di grup WhatsApp kelompok masing-masing, dan ibu harap semuanya dapat aktif dan bekerja sama dengan baik karena nantinya akan ibu nilai keaktifan kalian dalam diskusi kelompok, menganalisis. Yang selanjutnya itu mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah, untuk anak-anak ibu, kelompok mana yang ingin mempresentasikan hipotesisnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmala Maulida dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan hipotesis. Hipotesis 1. Arah reaksi selalu berlawanan dengan arah aksi sesuai hukum 3 Newton dan besarnya sama. 2. Peristiwa pada hukum 1 Newton terjadi pada benda diam dan GLB. Peristiwa pada hukum 2 Newton terjadi pada benda GLBB. Peristiwa pada hukum 3 Newton terjadi pada pasangan aksi reaksi. Ya, bagus sekali Maulida. Nah, untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin menanggapi? Apakah ada jawaban yang berbeda atau semuanya sama? Nah, untuk yang selanjutnya, tabel 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif dari kelompok 1, ingin membacakan tabel 1 hasil diskusi pasangan gaya aksi dan reaksi bagian B. Bagian B, kaki perenang mendorong dinding kolam. Gaya reaksi yang bekerja, dinding kolam mendorong kaki perenang. Gambar pasangan gaya aksi dan reaksi dengan itu berlawanan arah. Bagian C, gambar pasangan gaya aksi dan reaksi dengan anak panah. F aksinya ke kanan dan F reaksinya ke kiri atau berlawanan arah dengan sama panjang. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Arya Yuga Mahardika dari kelompok Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir. Saya akan menjawab kesimpulan pada hukum Newton ketiga tentang LKPD.
Kesimpulannya adalah hukum 3 Newton menyatakan bahwa ketika benda pertama mengerjakan gaya aksi pada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama besar ke benda pertama, namun dengan arah yang berlawanan. Oke, tadi Yasir sudah membacakan kesimpulan LKPD-nya ya. Nah, dari kegiatan yang sudah kita lakukan, supaya kalian lebih memahami lagi tentang hukum 3 Newton, Ibu akan tampilkan video penguatan untuk kalian. Kalian simak ya. Ini Bu. Bunyi hukum Newton 3, setiap ada gaya aksi, selalu ada gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Contohnya, jika benda pertama berikan gaya pada benda kedua akan memberikan gaya pula yang sama dengan gaya benda pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Aulia Destiana dari kelompok 1 ingin membacakan kesimpulan pada materi hari ini, yaitu hukum 3 Newton. Bunyi hukum 3 Newton adalah jika benda pertama memberikan aksi pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama namun berlawanan arah. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus sekali. Benar sekali kata Aulia tadi ya. Untuk mengecek penguasaanmu pada materi hari ini, kerjakan latihan Ibu kirim ya yang melalui Google Form. Nanti Ibu share di Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan ulangan harian ya. Pelajari satu bab ini tentang gerak pada benda dari materi gaya hingga hukum 3 Newton. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Maulida yang sudah membantu Ibu memimpin doa hari ini ya. Sebelum menutup pertemuan kita hari ini, Ibu berpesan selalu jaga kesehatan kalian dengan memperhatikan protokol kesehatan. Semangat belajar, selalu berbakti kepada orang tua. Oke, semoga pelajaran hari ini berkah dan bernilai ibadah di mata Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.